Anda yang mengaku sebagai pengikut Kristus, di mana di dalam sidang jemaat Anda menerapkan, menjalankan sepersepuluh, persepuluhan. Jangan mau ditakut-takuti, diintimidasi oleh para pengkhotbah yang mengkhotbahkan Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Karena Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 konteksnya tentang keimamatan Lewi dalam hukum Taurat, di mana tertulis dalam Maleakhi 3 8 sampai 10 intinya, jika kamu tidak memberi persembahan dan persepuluhan, maka kamu adalah penipu, pencuri, dan terkutuk. Lumbungmu akan dimakan oleh rayap. Jangan mau percaya ajaran seperti itu. Karena Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10 adalah konteksnya adalah keimamatan Lewi dalam hukum Taurat. Sedangkan keimamatan Kristus tertulis dalam kitab Ibrani, ada banyak ayatnya. Keimamatan Kristus adalah keimamatan menurut peraturan Melkisedek. Anda bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 14. Bahwa ketika Abraham selesai berperang menang, Abraham memberi 1/10 kepada Imam Melkisedek dengan sukarela. Dan pemberian Abraham ini kepada Melkisedek tidak ada aturan. Terserah Imam Melkisedek mau bikin apa 1/10 itu yang diberikan oleh Abraham. Tetapi jika Anda menggunakan konteks keimamatan Lewi dalam hukum Taurat, itu memiliki banyak syarat. Sedangkan kalau keimamatan Melkisedek tidak punya syarat. Anda memberi dengan sukarela. Anda punya rezeki, Anda beri, Tuhan menerimanya, bersyukur. Anda tidak memberi juga Tuhan tidak menganggap Anda berdosa. Karena itu sukarela. Sepertinya tidak ada aturan. Tetapi di dalam keimamatan Lewi ada aturan. Ya. Menggunakan Maleakhi pasal 3 8 sampai 10 itu ada aturan. Jika Anda menganggap Kristus telah menggenapi hukum Taurat, berarti telah menggenapi keimamatan Lewi. Jangan mengintimidasi, menakut-nakuti anggota jemaatmu dengan Maleakhi 3 8 sampai 10 karena itu bersyarat. Syaratnya, persepuluhan dibawa ke tempat bait suci Yerusalem di mana nama Bapa YHWH disebut. Kedua, Imam Lewi yang mengumpulkan itu dan membagi-bagikannya kepada imam yang beroperasi di bait suci, janda, yatim piatu, dan fakir miskin. Kemudian, yang ketiga syaratnya, yang memberi persepuluhan itu diambil dari hasil ternak dan hasil pertanian, ma'aser seni dan ma'aser rison. Oke? Dan yang memberikan persepuluhan itu adalah pengusaha dan bukan pekerja. Oke? Pekerja itu hanya memberi persembahan syukur dan persembahan khusus, persembahan sukarela, itu yang diberikan oleh pekerja. Tetapi pengusaha harus memberi. Pengusaha ternak, pengusaha pertanian, pengusaha ternak domba, ternak lembu, pertanian gandum, harus memberi persepuluhan. Jadi persepuluhan tidak diambil dari hasil dagang atau emas perak dan sebagainya. Kalau dagang emas perak itu persembahan khusus, ya, oleh pekerja, persembahan sukarela yang diberikan oleh pekerja. Oke, jadi jangan mau ya ditakuti,
dengan Maliaki 3 ayat 8 sampai 10, Anda sebagai pengikut Kristus menjalankan persembahan persepuluhan menurut keimamatan Melkisedek. Karena dalam kitab Ibrani tertulis bahwa keimamatan Kristus adalah keimamatan menurut peraturan Melkisedek dan bukan menurut peraturan Lewi. Oke? Selanjutnya, jika Anda sebagai pengikut Kristus percaya bahwa Kristus telah menggenapi hukum Taurat, maka persepuluhan menurut keimamatan Lewi tidak berlaku lagi. Jadi jangan mau ditakut-takuti oleh para pengkhotbah dengan mereka mengutip-ngutip Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Saya ulangi, Maliaki pasal 8, Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10 itu berbicara tentang keimamatan Lewi dalam hukum Taurat. Selanjutnya, jika Anda sebagai pengikut Kristus percaya bahwa Kristus telah membayar lunas hutang dosamu, untuk apa kamu mau berjanji memberi persepuluhan? Artinya Anda berutang kembali di gereja lama saya. Ketika saya akan dibaptis, saya berjanji. Dalam sumpah baptisan, saya akan setia membayar persembahan persepuluhan. Dengan demikian saya berhutang lagi kepada Kristus. Oke? Jadi jangan mudah percaya ajaran para gembala bayaran. Anda sendiri harus memeriksa, menyelidiki. Karena hanya Anda sendiri yang akan mempertanggungjawabkan keselamatan Anda, dan bukan orang lain. Ya. Anda sendiri yang akan pertanggungjawabkan keselamatan Anda, dan bukan para gembala-gembala bayaran itu. Oke? Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Jangan beriman ikut-ikutan, tapi pelajari semuanya, pelajari segala sesuatu dan imani itu dengan baik. Salam